Dikisahkan ada 3 pemuda yang sedang berkelana. 3 pemuda ini berkelana. Ternyata di tengah perjalanan terjadi badai. Entah itu hujan atau badai pasir dan segala macam. Akhirnya mereka untuk mempertahankan diri, untuk berlindung daripada badai tersebut, mereka mencari tempat bernaung. Mereka berjalan menemukan sebuah goa, di mana goa itu mereka sampiri. Mereka bertiga datangi goa itu untuk berlindung dari badai hujan atau badai pasir. Mereka berlindung di dalam goa. Di luar badai pasir sangat besar, sangat luar biasa sekali. Untung sekiranya mereka tidak berlindung di dalam goa, mungkin akan terhempas oleh badai tersebut. Badai sudah berlalu. Pemuda yang 3 orang ini yang di dalam goa ingin keluar, ternyata pintu keluar goa dijatuhi bebatuan yang besar. Goa itu, pintu goa kan banyak bebatuan di atas. Akhirnya longsor menutup longsor. Akhirnya ada batu yang jatuh pas menutup pintu keluar goa tersebut. Akhirnya 3 pemuda itu terjebak di dalam goa. Bingung mereka bertiga. Bagaimana ini? Ini coba mendorong goa tersebut, mendorong batu yang di pintu keluar goa tersebut. Didorong gak kuat. Padahal bertiga mereka kuat didorong, tetap nggak bergeser si batu itu. Akhirnya salah satu pemuda berkata kepada teman-temannya, ayo kita pasrahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu untuk menolong kita. Ayo kita berdoa kepada Allah. Akhirnya mereka berdoa, ya Allah, bantulah kami, keluarkan kami dari goa ini, bukakanlah jalan keluar sehingga kami bisa keluar. Tapi tetap saja batu itu tidak bergerak. Tetap saja pintu keluar tertutup oleh batu. Mereka bertiga bingung, apa yang harus kita lakukan lagi? Salah satu pemuda mengusulkan, apakah di antara kita ada yang pernah melakukan kebaikan di zaman dahulu? Coba kita mohon kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, lalu kita minta pamrih kepada Allah. Akhirnya berdoa salah satu pemuda tersebut. Apa doanya? Apa katanya? Ya Allah, saya dulu pernah membawakan susu untuk ibuku. Tapi karena kemalaman saya bawa susu, ibu sudah tertidur. Sehingga yang saya lakukan adalah menunggu di samping ibu yang tertidur dengan menggenggam susu yang akan saya berikan kepada ibuku itu. Sedangkan di sampingku ada anak istriku yang merengek-rengek kehausan meminta susu ini. Tapi aku hiraukan mereka, aku abaikan mereka karena susu ini hanya untuk ibuku. Aku berjanji ibuku adalah orang yang pertama meminum susu ini. Hingga tiba pagi ibuku bangun, maka aku berikan susu itu untuk ibuku. Setelah itu baru ke anak istriku. Jika engkau menerima amalanku ini, ya Allah, tolong berilah kami jalan keluar dengan terbukanya pintu goa ini. Amin. Suatu ketika, berselang beberapa saat, batu yang menutupi pintu goa tersebut bergeser sedikit. Kaget 3 pemuda ini. Akhirnya pemuda kedua berkata, ya Allah, dulu aku ini punya sepupu atau punya kerabat perempuan yang aku cintai. Ketika aku ajak dia untuk berhubungan badan, dia nggak mau, dia menolak. Suatu ketika dia butuh bantuan, dia sangat terdesak oleh ekonomi atau segala macam. Akhirnya dia minta butuh bantuan padaku. Akhirnya aku kasih dengan syarat dia mau meniduri atau mau ditiduri olehku. Tiba di atas ranjang, di kamar sudah tidak ada orang lagi. Hendak saya melakukannya kepadanya, dia bergetar lalu memohon perlindungan kepada Allah dariku. Saat itu juga aku tersentuh hati, lalu aku tidak jadi melakukan hal yang senonoh. Maka aku bebaskan dia, silakan pergi, dan bantuanku padamu tetap aku berikan. Ya Allah, sekiranya amalan itu engkau terima, maka bukakanlah pintu keluar ini, bantulah saya agar bisa keluar. Akhirnya batu itu bergeser lagi. Pemuda ketiga, ya Allah, aku dulu adalah seorang juragan yang punya karyawan. Karyawan itu pergi belum menerima upahnya.
Sehingga upah itu saya kelola, saya investasikan ke sesuatu hal, sehingga dengan upah tersebut sekarang hartanya berlipat-lipat. Ternyata karyawan tersebut sudah lama pergi, balik lagi. Akhirnya semua uang hasil dari upah tersebut saya kasihkan ke pemuda itu. Bukan hanya jumlah upahnya, tapi seluruh hasil investasi dari awal itu, dari upah yang awal itu saya kasih semua. Misal dulu gajinya 1 juta. Dengan 1 juta saya investasikan, beli emas, beli ladang, segala macam, panen, ternyata hasilnya 100 juta. Maka yang aku kasih ke karyawan itu 100 juta, bukan 1 juta lagi. Ya Allah, sekiranya amalan itu engkau terima, maka keluarkanlah saya dari gua ini. Batu itu bergeser lagi, akhirnya 3 pemuda bisa keluar. Hikmah dari kisah ini adalah ternyata Allah menerima doa hambanya melalui perantara amalan-amalan yang telah lalu yang diterima. Jadi ketika kita ingin pamrih, ingin balasan, minta pamrih kepada Allah, jangan minta pamrih kepada manusia. Manusia nggak bisa apa-apa. Maka besok-besok ketika kita melakukan amal soleh, menolong orang nyebrang, menolong orang kecolongan, pencurian, pencopetan, lalu dia bilang terima kasih, engkau minta apa? Engkau minta apa? Engkau butuh pamrih apa? Butuh balasan apa? Jawablah, saya tidak butuh balasan darimu, wahai ibu yang telah aku tolong. Aku butuh balasan dari Allah. Aku butuh pamrih dari Allah. Itulah harusnya seorang mukmin sejati. Nah, ini hikmah dari kisah ini adalah Allah mengabulkan doa hambanya melalui perantara amalan soleh yang diterima. 3 pemuda ini bertawassul dengan amalannya sendiri yang diterima. Ya Allah, jika amalanmu diterima, maka kabulkanlah doaku. Ternyata memang dulu amalannya diterima, akhirnya dikabulkan. Sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW punya andalan, yakni ada amalan yang pasti diterima. Apa itu? Sholawat. Kita sudah yakini bahwa sholawat adalah amalan yang pasti diterima. Tidak ada hadis satupun yang menjelaskan bahwa tertolaknya sholawat. Tidak ada. Kalau amalan-amalan lain ada hadis tertolaknya. Misal kita sholat, kalau diterima luar biasa pahalanya. Bisa menjaga dari kemungkaran, kemunafikan dan segala macam kalau diterima. Tapi kalau tertolak, Al-Quran melaknat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina yura'un. Jika engkau riya, pamer, tertolak sholat. Kalau sedekah sama. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, balasannya berlipat-lipat. Tapi kalau riya, pamrih, tidak ada balasan, sia-sia. Puasa kalau diterima menghapus dosa, kalau tidak diterima hanya lapar dahaga saja. Haji kalau diterima balasannya surga, tapi kalau tertolak buang-buang uang saja, hanya semacam rekreasi saja. Tapi kalau sedekah, sholawat, hadis diterimanya sangat banyak, tapi tidak ada satupun hadis yang membahas tertolaknya sholawat. Kita korelasikan tentang sholawat adalah amalan yang pasti diterima dengan kisah 3 pemuda tadi. 3 pemuda tadi bermunajat kepada Allah melalui perantara amalan yang diterima. Sedangkan kita dengan amalan yang pasti diterima yakni sholawat, maka hajat apa yang tidak akan Allah kabulkan kepada kita? Maka kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan bertawassul sholawat yang pasti diterima. Makanya banyak sekali orang-orang kisah-kisah yang terkabul hajatnya karena sholawat. Kan banyak kisah-kisah di channel ini, silakan teman-teman yang muda saksikan, cek. Ada berkat sholawat lunas hutangnya, ada berkat sholawat bebas dari hukuman dan segala macam. Nah, sekarang bagaimana kita bisa istiqomah bersholawat? Nah, ini kita harus belajar, karena memang sholawat ini sebenarnya sepele, simple, enteng, tapi kenapa banyak orang yang enggan mengamalkannya? Padahal gampang. Sholawat paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 detik 1 sholawat. Jadi 60 detik 60 sholawat. 1 menit 60 sholawat. Jadi kalau 1 jam 3.600 sholawat sehari.
1 jam 3.600 sholawat. Maka tidak heran ketika kita mendengar kisah-kisah ulama yang sehari semalam bersalawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad. Ada Robi'ah, ada Wiyah yang bersolawat puluhan ribu, 25.000. Tidak kaget ketika kita mau mengkaji ini. Ternyata 1 jam kita bisa bersolawat 3.600 kali 1 jam. Ibarat kata kita hidup sehari semalam 24 jam. Anggaplah kita gunakan untuk tidur 10 jam. Ini sudah lama sekali 10 jam. Dibuat beraktivitas lain-lainnya anggaplah 4 jam. Lalu kita hitung, anggaplah kita lalai dalam sehari semalam 6 jam. Waktu terbuang sudah 20 jam. Sisa 4 jam. Seandainya per jamnya 3.600, kalau 4 jam itu berapa ribu? 1 jamnya 3.600. Kalau 4 jam 120, 122.400. 100.000 sholawat per hari. Pasti bisa. Mas, kok bisa begitu ya? Kayaknya susah. Karena kita masih belum bisa mujahadah. Karena kita masih belum mencoba, belum bersungguh-sungguh. Ayo kita latihan dari sekarang bermujahadah, bersungguh-sungguh, mencoba. Ini memang suatu hal yang baru, makanya kita harus bermujahadah, mencoba, memaksa diri agar bisa. Ya paling tidak sehari 1.000 atau 500. Sehari 500 sholawat itu sangat kecil ya. Mas gak sempat, mas aku kerja, berangkat kerja, di kerjaan banyak sekali tekanan, pulang kerja capek tidur, gak sempat. Maka diusahakan lagi 500 sholawat dibagi sehari 5 kali. Tiap-tiap selesai sholat 100 kali sholawat. Habis subuh 100 kali sholawat. 100 kali sholawat ini 100 detik, gak nyampe 2 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Habis subuh 100 sholawat. Habis duhur 100, asar, maghrib, isya 100, 500 sehari. Bisa. Kalau sudah mujahadah, mudawamah, diteruskan, terus menerus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Januari, Februari, Maret, terus. Setelah mudawamah, istiqomah. Jadi mujahadah, belajar sungguh-sungguh. Setelah bisa, mudawamah. Lanjutkan terus. Hari ini sudah, besok. Setelah sudah bisa untuk terus menerus istiqomah, di stagnankan. Terus syukur-syukur setiap hari meningkat. Senin 500, Selasa 600, 700, 800, 1000, 2000, 3000. Maka ketika kita setiap hari istiqomah bersolawat, sedangkan 1 sholawat dibalas 10 rahmat, sedangkan 1 rahmat bumi dan seisinya ini sudah terpenuhi segalanya. Bagaimana ketika kita istiqomah sehari semalam 1000 sholawat, 2000 sholawat? Berapa rahmat yang menaungi hati kita, yang menyinari hati kita? Seandainya rahmat itu menyinari hati kita, maka hati ini tidak akan mengenal gundah gulana, tidak mengenal gelisah, tidak mengenal galau, tidak mengenal putus asa. Hidup tenang, tentram segala macam. Bersolawatlah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini amalan yang pasti diterima. Makanya orang-orang yang paham tentang ini, dia tidak segan-segan untuk berbagi ilmu ini, karena pasti diterima sekalipun riya. Amalan pasti diterima. Makanya jangan malu teman-teman di sini untuk share, memberitahu teman-temannya, memberitahu keluarganya, dek bersolawat. Para suami beritahu istri, dek bersolawat, istriku bersolawat. Masih tahu temanku bersolawat. Di sini Ustaz buka kajian khusus solawat. Teman-teman semua jamaah bersolawatlah. Setiap hajat yang kalian inginkan, pintalah dengan solawat. Ingin mobil, bersolawatlah. Ingin haji, bersolawatlah. Karena dalilnya sudah jelas tadi. Allah akan mengabulkan hambanya dengan berwasilah amalan yang diterima. Sedangkan amalan yang pasti diterima adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi